Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pelajaran ini akan ditujukan kepada kelas 11 TKJ, khususnya pada sekolah SMK Negeri 1 Padang Sidimpuan. Namun apabila ada dari sekolah lain atau jurusan kelas yang lain yang ingin ikut gabung belajar lihat video ini, boleh. Pada kali ini, Ibu, untuk awal pertemuan ini sekalian juga untuk perkenalan dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Rizky Amalia Pohan, panggilan Ibu Kiki Pohan. Di kelas 11 TKJ, Ibu akan mengajarkan mata pelajaran teknologi layanan jaringan ya, maksudnya TLJ yang biasa kita singkat. Nah, pada materi ini, pada pelajaran ini, awal materi kemarin pertama sudah kita bahas tentang keberagaman komunikasi. Ada 4 kemarin ya. Tapi untuk pelajaran kali ini kita akan langsung next aja ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu pada materi standar komunikasi. Standar komunikasi ini nanti ada beberapa standar organisasi internasional dalam bidang berkomunikasi data yang sudah dicatat kemarin. Kita bahas sedikit. Nah, beberapa organisasi standar yang berperan dalam jaringan komputer itu namanya pertama ada IETF atau Internet Engineering Task Force. Itu adalah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individu ataupun organisasi yang mereka tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Nah, itu dia. Terus ada lagi International Telecommunication Union atau yang disingkat ITU atau I2 kalau bahasa Indonesianya kita baca. Nah, ini adalah organisasi internasional untuk membakukan atau memastikan regulasi radio internasional dan telekomunikasi, baik di bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai sehingga sebuah jalinan telekomunikasi itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu dia, ada dua lembaga yang termasuk dalam standar komunikasi ini. Terus ada juga namanya organisasi ICO atau yang biasa disebut ISO, kepanjangan dari International Organization for Standardization. Itu dia. Nah, organisasi ini adalah organisasi standarisasi internasional yang bertugas membuat standar dari berbagai bidang termasuk jaringan komunikasi data. Seperti itu. Salah satu standar yang terkenal dari model OSI ini adalah atau model Open System International gitu. Terus yang selanjutnya, organisasi yang keempat yang bergerak dalam standar komunikasi, lembaga yang bergerak dalam standar komunikasi internasional itu ada ANSI, bacaan Indonesianya ANSI, singkatannya ANSI, yaitu kepanjangan dari American National Standards Institute, seperti itu. Nah, lembaga ini adalah mengawasi pembuatan dan penggunaan ribuan norma dan pedoman yang secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor. Nah, itu dia. Lalu organisasi yang kelima adalah EIA atau tulisan Indonesianya EIA, kepanjangan dari Electronic Industries Association. Itu merupakan perkumpulan atau asosiasi produsen perangkat komunikasi, bertanggung jawab untuk pengembangan dan perawatan standar industri untuk antarmuka antara peralatan pemrosesan data dan komunikasi data. Itu dia. Jadi setiap organisasi itu berbeda-beda fokus yang mau dijalankannya. Nah, untuk organisasi yang terakhir adalah IEEE atau IEEE maksudnya, kepanjangan dari Institute of Electronic Engineering. Nah, engineers. Nah, ini adalah organisasi profesi yang membuat berbagai standar termasuk dalam bidang jaringan komunikasi data. Contohnya adalah IEEE 802.3. Nah, itu yang standar yang digunakan pada LAN biasanya. Nah, itu adalah 6 organisasi lembaga internasional ya yang bergerak di dalam bidang komunikasi
data atau yang berperan dalam jaringan komputer. Tuh ya. Nah, selanjutnya adalah pelajaran yang belum dikasih materi sama ibu, tapi ibu sudah ibu kasih ya. Nah, untuk selanjutnya itu kita belajar tentang model Open System Interconnection atau OC 7 layer, 7 layer atau 7 lapisan. Nanti boleh dibaca lagi bukunya sambil dengerin ibu jelasin, sambil kamu lihat-lihat ebook yang sedang ibu jelaskan. Ya, di dalam OC ini kita mempunyai 7 tahapan atau lapisan. Jadi sedikit penjelasan dari OC. OC ini adalah diciptakan oleh International Organization for Standardization yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Itu dia tujuan dari diciptakannya OC ini. Terus standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien atau secara maksimal. Dalam arsitektur jaringan komputer, terdapat suatu lapisan-lapisan atau yang biasa disebut layer yang memiliki tugas spesifik serta memiliki protokol tersendiri. Nah, serta dalam mendesain suatu jaringan, kita harus memperhatikan arsitektur standar yang telah dibuat oleh ISO ini, gitu kan? Atau sebuah badan dunia ini, gitu. Nah, kita bahas dari lapisan paling dasar atau layer paling pertama, yaitu disebut dengan layer fisikal. Itu adalah suatu layer bawah pada model referensi OC layer ini yang diciptakan oleh OC. Nah, pada layer ini data diterima dari data link layer berupa frame yang diubah menjadi bitstream yang akan dikirim ke tujuan berupa sinyal melalui media komunikasi. Nah, lapisan ini juga mendefinisikan bagaimana si Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Nah, itu dia fungsinya pada layar ini. Pada penerima, layar ini akan mengubah sinyal dari pengirim menjadi bit, dan sebelum dikirim ke data link layar, bit diubah menjadi byte, tulisannya ya, byte. Oke, fungsinya yaitu bertanggung jawab atas proses data menjadi bit, mentransfernya melalui media seperti kabel, dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Itu biasanya. Dan memindahkan bit antar device, ya, antar penyimpanan. Nah, protokol pada layar fisik adalah Organization, IEE, TA atau ETA, ANSI, dan lain-lain gitu. Nah, perangkatnya itu biasanya ada hoops namanya, NIC atau NIC, itu bisa dipakai di layar 1 dan layar 2 nanti setelah ini kita jelaskan. Terus media yang biasanya dipakai itu adalah coax, fiber, wireless, dan layar lain seperti itu. Yang lapisan kedua ada namanya layer data link, ya. Nah, layer kedua ini yaitu adalah data diterima dari network layer berupa paket yang kemudian dienkapsulasi menjadi frame, ya. Menjadi frame dengan memberikan layer 2 header dan kemudian dikirim ke physical layer untuk diteruskan ke penerima data tersebut gitu. Pada penerima, layar ini mengubah byte menjadi frame header. Isi dari frame akan dilepas di kapsulasi, kemudian dikirim lagi ke network layer menjadi paket. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan logical link dan Control LCC dan lapisan Media Access Control atau MAC.
gitu. Nah, fungsinya apa, Bu? Oke, fungsinya itu untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame tadi, atau tulisannya frame gitu. Koreksi kesalahan juga, flow control, pengelamatan perangkat keras seperti halnya di media access control address atau MAC address. Menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, dan lain-lain itu. Gitu ya. Nah, protokolnya yang ada pada layar ini namanya ada LLC dan MAC. Terus untuk perangkatnya biasanya itu digunakan di bridge, switch, dan LAN card. Gitu. Nah, lapisan ketiga ada namanya layer network. Nah, pada lapisan layer network ini itu berfungsi sebagai mengantarkan paket itu yang sudah tadi dari layar yang kedua. Jadi yang sudah bentuk paket itu diantarkan ke tujuan yang dikenal dengan routing. Gitu. Layar ini mengontrol paket yang akan dikirim ke data link layar dengan cara mencari route yang paling murah dan cepat. Itu tugasnya. Fungsinya adalah mendefinisikan alamat-alamat IP, menentukan tujuan rute harus diambil selama perjalanan melalui menggunakan router, nanti ada alatnya, dan switch layer 3 gitu, menjaga antrian trafik di jaringan gitu. Terus protokol pada layar itu biasanya routing atau IP. Perangkat yang digunakan adalah router. Nanti kayak ada bentuk kotak, boleh juga di searching di internet gimana bentuk router ya. Nah, pada layar selanjutnya, yang layar keempat itu ada layar transport. Nah, bertugas melakukan proses transportasi dari data dan juga paket data yang ditransmisikan melalui sebuah jaringan komputer. Fungsinya apa, Bu? Oke, fungsinya itu adalah menerima data dari sistem layar. Gitu. Fungsi pertama dari transport layar ini adalah menerima data yang dikirim melalui session layar. Terus apalagi fungsinya yaitu memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi dari yang sebelumnya. Terus memecah data atau paket data ke dalam bentuk paket yang lebih kecil. Proses ini dilakukan untuk mempermudah proses pengiriman alias transmisi data yang berjalan di dalam jaringan komputer tersebut. Terus karena dengan adanya proses pemecahan data ini, maka setiap data diyakini tidak akan mengalami korup atau kehilangan data, kekurangan data dari yang seharusnya mengalami proses transmisi yang sangat lambat akibat besarnya ukuran data besar gitu. Terus next, fungsi dari layar transport adalah meneruskan data ke network layer untuk diberikan headernya atau judulnya. Dan masih banyak lagi, boleh nanti dicek di e-booknya. Langsung aja masuk ke layer session yang selanjutnya, yang kelima, yaitu pada model referensi oscillator ini, yaitu gunanya membuka, merawat, mengendalikan, dan melakukan hubungan antar host di dalam suatu jaringan gitu. Terus fungsinya yaitu melakukan komunikasi pada sebuah jaringan. Sebuah jaringan itu adalah merupakan bentuk komunikasi antar komputer. Jadi dari tadi yang kita jelaskan mengenai OSI ini adalah tentang komunikasi jaringan ya anak-anak ibu. Kalau bingung nanti boleh langsung komen aja di video ini. Ya, lanjut. Agar dapat membangun komunikasi dibutuhkan sebuah lapisan yang dapat mengolah sistem komunikasi yang terjalin di antara semua komputer tersebut. Gitu. Pembentukan hubungan apabila session layer sudah berhasil, baru untuk membentuk komunikasi antar komputer tadi itu di dalam sebuah jaringan, maka tugas session layer berikutnya adalah membentuk hubungan di antara tiap-tiap komputer. Pemindahan dan pertukaran data
Ketika terjadi komunikasi antar komputer di dalam sebuah jaringan, maka pada saat itu pula lah terjadilah suatu proses transmisi data yang tidak lain merupakan salah satu bentuk dari proses pertukaran data di dalam sebuah jaringan. Gitu. Protokol yang biasa digunakan pada session layer ini yaitu biasanya adalah NetBIOS namanya, yaitu protokol yang difungsikan untuk mengirim pesan secara serempak ke dalam komputer lain yang terkoneksi dengan jaringan komputer yang sama gitu. Terus ada lagi namanya NetBEUI, merupakan pengembangan dari NetBIOS tadi gitu. Nah, selanjutnya ada ADSP. Itu biasanya bertugas untuk memeriksa dan juga mengecek apakah terdapat jalur komunikasi yang putus atau tidak gitu. Artinya dia ingin memastikan bahwa jalur komunikasi itu telah terhubung dan juga berfungsi dengan baik seperti sebagaimana seharusnya. ISO SP, ada lagi PPTP, ya, ada lagi RPC, RTCP. Nah, perangkat yang digunakan dalam session layer ini adalah berperan sebagai perangkat lunak, tidak langsung melibatkan perangkat keras. Yang layer ke-6 ya itu adalah layer presentation. Ini memiliki fungsi utama sebagai penerjemah. Itu dia. Menerjemahkan aplikasi menjadi bentuk data yang ditransmisikan ke layar-layar berikutnya, yang akan dilanjutkan ke layar-layar berikutnya, dan juga sebaliknya, seperti itu. Terus presentation layer juga merupakan lapisan di mana data dimulai disajikan dalam bentuk tertentu, format seperti format JPEG atau format Microsoft Word DOC atau Microsoft Excel XLX gitu ya, dan sebagainya gitu. Fungsinya apa? Melakukan enskripsi data atau pesan. Enskripsi data ini itu merupakan proses yang dilakukan untuk mengamankan data. Itu dia maksudnya. Dan pesan yang akan ditransmisikan untuk menjaga keamanan. Terus ada berbagai macam lagi dia fungsinya. Nah, protokol yang digunakan itu adalah melakukan proses translating, ya, dan penerjemah karakteristik terminal menjadi bentuk standar, gitu. Atau enkripsi kriptografi. Ada di ebook semua pokoknya. Terus layer selanjutnya atau layer yang terakhir ada namanya layer application, yaitu menyediakan interface atau antarmuka aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi di dalam jaringan dan kemudian membantu mengirimkan dan menerima pesan yang dikirim di dalam jaringan tersebut. Itu dia layer application. Fungsinya itu alat pengumpul informasi dan data yang dikirim melalui jaringan. Itu dia fungsinya ya. Protokolnya yang biasanya disebut kita di internet ada HTTP. Itu dia ya. Pasti sering dengar ya. Terus habis itu adalah protokol yang digunakan pada web browser untuk mengambil dan memanggil sebuah halaman atau situs website yang menggunakan sistem HTML. Nanti ya belajar HTML-nya. Nah, nanti juga akan terhubung ke dalam www atau yang biasa disebut World Wide Web gitu. Merupakan bagian penting dari protokol internet atau TCP/IP. Pasti banyak bahasa-bahasa baru yang baru anak-anak ibu dengar. Ibu yakin karena bahasanya bahasa-bahasa komputer jaringan ya, sistem jaringan. Jadi anak-anak ibu sarankan untuk lebih sering lagi mencari referensi di internet
apa-apa saja yang sudah ada di materi tersebut. Kalau bingung, silahkan cari referensinya lagi lebih banyak di internet, di Google, dimanapun, sehingga kamu paham pada materi ini ya anak-anak ibu. Gitu. Apabila memang diperlukan kamu betul-betul nggak paham sama sekali juga, boleh temuin ibu di sekolah pada jam kerja, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan materi selanjutnya minggu depan, kita akan membahas tentang materi standar internet dalam teknologi layanan komputer. Insya Allah akan kita bahas pada materi kali ini. Apabila ada anak-anak ibu ingin bertanya atau yang kurang paham tentang materi ini, boleh langsung komentar di kolom komentar YouTube ini, atau langsung WhatsApp ibu, atau langsung pengen ketemuin ibu, pengen langsung dengerin dari ibu, boleh langsung ketemu di sekolah kita. Pasti sangat banyak bahasa-bahasa baru yang mungkin baru anak-anak ibu dengar, nggak apa-apa, namanya kita baru pelajaran awal pertama pada materi teknologi layanan jaringan ini. Sangat dimaklumi oleh ibu, dan hanya bisa juga menjelaskan melalui video cukup membuat ibu sangat sulit ya, membuat anak-anak ibu gimana caranya biar paham, tapi ibu berusaha. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya, untuk memberikan tanggapan, ibu sangat welcome dan terima. Untuk selanjutnya langsung komen di kolom komentar. Kalau kamu paham, tinggal langsung ketik, "Ya Bu, saya sudah paham," gitu. Apabila tidak paham atau ingin ada ditanyakan, boleh langsung komen juga di bawah. Terima kasih dari Ibu. Mudah-mudahan anak-anak Ibu paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.